Silakan Abang Skudeto, pertanyaannya apa? Sedikit yang ingin saya tanyakan terkait judulnya itu, Mbak. Yesus Kristus Sang Pencipta. Apa yang sudah diciptakan Yesus Kristus gitu? Oke, sebentar ya Bang, saya minum dulu. Apa yang sudah diciptakan Tuhan Yesus? Sesuai dengan dalil yang tertulis di Kolose 1 ayat 16, Tuhan Kristus menciptakan baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan, baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi, baik singgasana, kerajaan, pemerintah, penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan Yesus dan untuk Tuhan Yesus. Makanya hanya Alkitab yang bisa menjelaskan secara sistematis, terstruktur, dan begitu sempurna apa saja yang diciptakan Tuhan Yesus hari pertama sampai hari ke-6. Dan pada hari yang ke-7 Tuhan Yesus berhenti dari penciptaan itu karena semua sudah diciptakan teramat baik, ya. Kejadian 1 ayat 31. Makanya bukti validasi bahwa Tuhan Yesus Kristuslah Sang Pencipta segala sesuatu selama 6 hari dan pada hari yang ke-7 dia berhenti. Seluruh dunia mengikuti 7 hari dalam seminggu. Oke. Terus lanjutannya, apa saja yang diciptakan oleh Bapa gitu? Sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis di 1 Korintus 2 ya. Ntar dulu. Saya bacakan langsung data aja ya Bang ya. Ya. 2 Korintus 1 ayat 3 firman Tuhan, terpujilah Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Berdasarkan firman Tuhan yang tertulis di 2 Korintus 1 ayat 3 bahwa Tuhan adalah Allah Bapa, Tuhan kita, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Jadi sudah tahu siapa Bapa ya teman-teman ya? Yeshua HaMashiach namanya, Yesus Kristus namanya. Nah, seperti itu Abang. Berarti Bapa itu Yesus, Mbak ya? Iya, firman Tuhan sudah jelas menyatakan kepada kita. Terus yang jadi anak siapa ya? Tuhan Yesus juga. Yaitu satu ini, dengar ya. Langsung satu, saya tunjukkan lagi ayatnya Bang. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 20 ya. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi sesuai dengan firman Tuhan di 1 Yohanes 5 ayat 20, Tuhan Yesus adalah anak Allah. Dialah Allah yang benar, dalam dia ada hidup yang kekal. Makanya firman Tuhan, bentar dulu, firman Tuhan yang tertulis di 1 Yohanes 2 ayat 22 ya. Sebentar. 2 Yohanes jelek itu. YouTube jelek. Mbak, saya kurang sebentar paham. dulu Bang. Sebentar dulu Bang ya. Silakan. Ya supaya Abang tahu, tadi kan 1 Yohanes 5 ayat 20, Tuhan Yesus adalah anak Allah. Dialah Allah yang benar, dalam dia ada hidup yang kekal. Ya, saya nggak tambah-tambahin teman-teman ya. Sesuai dengan firman Tuhan 1 Yohanes 5 ayat 20, Tuhan Yesus itu adalah anak Allah. Dia adalah Allah yang benar, dalam dia ada hidup yang kekal. Ya, makanya supaya kamu memiliki hidup kekal, kamu harus mengenal Allah yang benar yang namanya Yesus Kristus. Sesuai dengan firman Tuhan juga di Yohanes 17 ayat 3. Ya, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang diutus. Artinya Allah yang benar itu Yesus Kristus. Jadi supaya kamu memiliki hidup yang benar, hidup yang kekal, kamu harus mengenal Tuhan Allah yang benar namanya Yesus Kristus, ya. Jadi Tuhan Yesus itu adalah Bapa maupun anak, ya. 1 Yohanes 2 ayat 22 ya. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Nah, sinonim dari memiliki adalah mempunyai, ya. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak mempunyai Bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga mempunyai Bapa.
Nah, jadi di sini Tuhan Yesus adalah Kristus itu sendiri, ya. Dia adalah Bapa maupun anak, gitu. Karena Tuhan itu esa, mono, tunggal. Jadi Tuhan Yesus itu segalanya. Terus konotasi dari Bapa dan anak itu maksudnya gimana ya? Atau gini aja, saya kan kurang Ya, paham konotasi dari Bapa dan maupun anak artinya Tuhan Yesus adalah Bapa maupun anak. Dialah Tuhan Allah satu-satunya pencipta langit dan bumi, Sang Juru Selamat dunia, Allah yang esa. Maksud saya kan kalau ada bahasanya Bapa, ada bahasanya anak. Soalnya saya cuman bisa pakai logika, saya kurang ini sih dengan terlalu paham terlebih jauh. Cuman terkait dengan Bapa dan anak ini mestinya ada dua orang kan, atau dua Tuhan lah, atau maksudnya gitu kan. Itu Ada menurut Bapa. pemikiranmu. Tapi berdasarkan ayat dalam Alkitab, itu gelar bagi Tuhan Yesus. Gini, kalau Yesus itu adalah Maha Pencipta, bisa tidak si pencipta dibunuh oleh pencipta dibunuh oleh yang diciptakan? Bisa enggak logikanya? Kalau Tuhan Yesus mengizinkan? Karena gini, jangan bingung. Oke, jangan bingung. Bentar. Gini, gua kasih tahu sama lo, saudaraku. Jadi gua kasih tahu sama kamu, saudaraku, ya. Waktu Tuhan Yesus datang ke dunia dalam rupa seperti kita manusia, karena kan eksistensi dari Tuhan Yesus yang sejati, dia adalah cahaya terang yang tak terhampiri. 1 Timotius 6:16. Dia adalah roh, ya. Tuhan itu adalah roh. 2 Korintus 3 ayat 17. Allah itu adalah roh. Yohanes 4 ayat 24, ya. Jadi dia roh yang berkuasa, cahaya terang yang tak terhampiri. Kalau kita melihat dengan secara kasat mata wujud Tuhan Yesus yang asli, kita nggak akan mampu. Jangankan kita, bumi ini aja akan hancur. Karena firman Tuhan tertulis di Yesaya 66 ayat 1, surga adalah tatanya dan bumi ini adalah tumpuan kakinya. Artinya kita nggak bisa melihat Tuhan, kita nggak bisa melihat Allah. Karena Alkitab berkata, kita nggak akan mungkin bisa melihat Allah. Karena Allah itu cahaya terang yang tak terhampiri. Tetapi Berarti supaya gini, kita, sebentar dulu Bang. Jadi kalau kita melihat dia secara kasat mata dengan wujud aslinya, kita akan hangus, mati kita, ya. Tetapi Tuhan itu datang merendahkan dirinya berkenosis lewat Bunda Maria sehingga kita bisa melihat dia. Kamu tahu nggak, waktu Tuhan Yesus berapa kali mau ditangkap sama orang Farisi, mau dilempari sama batu, bisa nggak? Nggak bisa. Nggak ada yang bisa menangkap Tuhan Yesus, ya. Berulang kali mereka mau menangkap Tuhan Yesus. Ini saya bacakan ayatnya, Bang. Saya tidak asumsi, Bang. Yohanes 5. Ya, makanya dengar. Ya, dengan saudaraku, sabar ya. Siap. Nanti akan kamu tahu kenapa Tuhan bisa disalibkan. Oh ya. Iya, Yohanes 8 ayat 59. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Waktu mereka udah ngambil batu mau melempari Tuhan Yesus, tiba-tiba Tuhan Yesus menghilang. Begitu pula di Yohanes 10, ya. Yohanes 10 ayat 39. Sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, tetapi ia luput dari tangan mereka. Kenapa? Sebelum Tuhan Yesus mengizinkan, nggak ada siapapun yang bisa menangkap Tuhan Yesus. Nggak ada, ya. Terus? Tidak ada yang bisa menyentuh Tuhan Yesus, nggak ada yang bisa. Ya langsung aja, kenapa bisa disalib itu maksud saya, Mbak. Soalnya saya mau pakai logika, Oke. Saya udah paham kesananya. Kenapa dia bisa disalib? Tuhan Yesus berfirman, ya, marilah kita ke Yerusalem, sebab dia yang menangkap, ya, sudah dekat ini, ya. Sebentar. Oke, Matius 26 ayat 46. Bangunlah, marilah kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Kenapa Tuhan bisa disalib, bisa ditangkap? Karena Tuhan Yesus menyerahkan dirinya. Dia mengizinkan untuk bisa disentuh manusia. Haleluya. Bukannya katanya di situ dia yang menyerahkan aku. Katanya di situ tadi dia yang menyerahkan aku. Berarti ada yang lain yang menyerahkan Yesus gitu.
Iya, Coba Yudas ulang Iskariot. dibaca. Coba ulang dibaca, Mbak. Dia Iya, yang menyerahkan aku, dia siapa maksudnya? Dia Bapak atau gimana? Yudas Iskariot orang Farisi kan menyerahkan Tuhan Yesus kepada Pontius Pilatus untuk dijatuhi hukuman mati. Nah, terus pada saat Yesus disalib, apakah ilahiyahnya di dalam diri Yesus atau Tuhannya itu bersama Yesus atau gimana, Mbak? Selalu bersama dengan Tuhan Yesus, karena itu kan roh keilahiannya tidak bisa pisah dari dia. Ya, jadi seperti itu saudaraku, jangan usah bingung. Kenapa Tuhan bisa ditangkap, bisa disalibkan? Karena Tuhan mengizinkan. Kalau tidak bisa, nggak ada siapapun yang bisa menyentuh Tuhan Yesus. Ya, seperti itu ya, karena Untuk apa itu diizinkan? Demi apa? ya supaya dia mengalami kematian, dia menghendaki supaya tubuhnya mengalami kematian, dia bisa turun ke alam maut, karena Tuhan tidak bisa menyangkali firman-Nya. Dia tidak bisa membebaskan manusia begitu saja dari alam maut tanpa penebusan. Jadi harus ada penebusan. Dengan cara apa? Dia sendiri yang turun ke alam maut untuk membebaskan kita dari alam maut. Makanya kenapa ada kebangkitan? Karena Tuhan setelah turun ke alam maut, dia membebaskan roh yang terpenjara di alam maut, di dunia kematian. Sehingga ketika Tuhan bangkit, mereka pun bangkit. Matius 27, ini saya bacakan dulu ya Bang. Oh, maksudnya ditebus pakai darah, Mbak ya? Iya, darah Kristus yang menebus kita. Nah, Karena tanpa darah Kristus nggak ada siapapun ada bisa masuk surga, bisa bangkit, ya. Matius 27 ayat 51 sampai 53, ya. Saya bacakan firman Tuhan. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Nah, jadi manusia-manusia yang mati di zaman perjanjian lama itu bangkit, dibangkitkan Tuhan Yesus. Karena apa? Mereka sudah dibebaskan dari alam maut. Karena Tuhan Yesus telah turun ke alam maut, ya. Nah, makanya kenapa di hari zaman ada kebangkitan? Karena Tuhan Kristus telah terbukti menebus kita dari kutuk maut. Dia mati dan bangkit pada yang ketiga, supaya setiap orang yang percaya kepadanya juga bangkit untuk hidup yang kekal. Jadi kalau Tuhan tidak pernah bangkit, tidak pernah mati dan bangkit, nggak akan ada kebangkitan. Makanya Kristen itu bukan iman halu. Kamu tahu iman halu apa? Iman halu itu yang tertulis di 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 18, ya. Jika Kristus tidak pernah bangkit, maka sia-sialah semua iman kita, sia-sialah kita manusia, kitalah yang paling malang di seluruh dunia ini. Karena apa? Nggak akan ada kebangkitan dan pengampunan. Tapi yang benar adalah Kristus bangkit dari antara orang mati sebagai yang sulung, sehingga kita dibenarkan oleh karena kebenaran Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya juga ikut bangkit untuk hidup yang kekal. 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 23, ya. Nah, Kristen itu nggak iman halu, saudaraku. Nah, contoh gini. Saya percaya, ya. Oh, di hari zaman ada kebangkitan. Ya Mikana, kenapa kau itu percaya di zaman ada kebangkitan? Emang sudah ada yang memberikan jaminan keselamatan kepada kamu, dia mati dan bangkit untuk kamu supaya kamu juga bangkit? Enggak ada. Ih, halu kamu itu, Mikana, halu. Itu halu namanya. Nah, orang yang halu itu, yang sering halu Bang, bisa mengakibatkan gangguan jiwa yang disebut ODGJ. Nah, tapi Kristen itu enggak ODGJ. Sebentar dulu Bang, bentar dulu Bang, kamu fokus Bang. Itu sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Fokus dulu Bang, bentar dulu Bang. Fokus dulu Bang. Oke, silakan. Jadi gini teman-teman ya, kalau kita percaya di hari zaman ada kebangkitan, tapi belum pernah ada yang memberikan jaminan keselamatan kepada kita, dia mati dan bangkit juga untuk kita, itu namanya iman halu. Sementara orang yang halu bisa mengakibatkan gangguan jiwa alias ODGJ. Nah, itulah kenapa Kristen itu bukan ODGJ. Karena apa? Kami percaya di hari zaman ada kebangkitan karena sudah ada jaminan keselamatannya. Siapa? Darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib. Dia mati dan bangkit pada yang ketiga, sehingga kita pun akan bangkit juga. Itulah jaminan keselamatannya yang real dan terbukti. Sudah boleh bertanya kan? Haleluya. Satu bertanya. aja dulu saudara, kita ganti dulu sama yang lain. Ganti dulu. Ya, terima kasih. Pada saat Yesus itu dibangkitkan, apakah dibangkitkan dalam roh atau dalam daging? Seperti berupa daging, roh, atau bagaimana itu? Sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis di Yohanes 10 ayat 18, Tuhan Yesus berfirman, "Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali." Artinya dia bangkit sendiri. Jadi Tuhan Yesus membangkitkan tubuhnya sendiri. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Berarti tubuhnya bukan rohnya Mbak ya?
Gimana sih maksudnya? Iya, dia Terus bangkit. setelah itu, Terima kasih. Setelah kebangkitan. Udah cukup dulu, setelah udah cukup dulu. kebangkitan, Kita ganti dulu sama yang lain, ganti dulu sama yang lain. Terima kasih. God bless you. Ya. Fokus dulu saudara-saudaraku. Kalau bertanya itu satu aja, tapi kamu fokus kepada penjelasan host.